اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأغرزنا من بينهم سالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأغرز الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأغرز الظالم بالظالمين وأحرزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat YouTubers dimanapun Anda berada, baik di seluruh daerah khusus ibu kota Jakarta, di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya di seluruh penjuru alam dunia ini, baik dari seluruh umat manusia maupun jin-jin muslim yang ingin mendengarkan kisah-kisah dari saya tentang mengajarkan kisah kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW. Apa kabar Anda semua beserta keluarga di rumah? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali saya akan menemani Anda untuk membacakan tarik kelengkapan atau kitab kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW, buku kedua yang ditulis oleh Kiai Haji Purnama Khalil. Semoga Allah limpahkan curahan pahala ilmu kepada beliau beserta keluarganya. Yang saya akan bacakan dalam bab 9 atau tentang Islamnya beberapa orang sahabat, dan nomor 18 yaitu sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Semoga manfaat dan jangan lupa saksikan terus. Dan sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa untuk diklik jempolnya, kemudian di subscribe jika Anda belum subscribe channel saya, kemudian klik lonceng yang paling atas agar mendapatkan notifikasi baru saat video baru diupload oleh saya. Dan jangan lupa silakan di-share channel saya ke seluruh teman, sahabat, saudara-saudara Anda dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my friends, all YouTubers all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Hidayat Putrastia. How are you today? How are you this day? How are you and your family at home? All around Jakarta, all around Indonesia from Sabang till Merauke, and of course all around places in this world. I hope you and your family always good health and wish all best for all of you. And let's watching again and meet me again to accompany you, to entertain you. That tonight I will read storybook again. It's about reads kitab kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW in second book, chapter 9, number 18. It's about Hamzah bin Abdul Muttalib. Let's watch it together. And before you continue to watching my storybook, don't forget to click like or thumb, and please subscribe if you haven't yet subscribed my channel, and please click top of bell to have new notification while I upload my new video, and please share my channel to all of your friends wherever they are all over the world on their media social. Let's watching and listening together. Kisah kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW, bab 9 tentang Islamnya beberapa orang sahabat, yaitu nomor 18, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa wa hifzan para anbiya wa awliya wa syuhada wa ulama para solihin, guru kiai ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Rasul, para anbiya wa mursalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Khususan bagi Kiai Haji Munawar Halim beserta keluarganya, semoga Allah limpahkan pahala ilmu bagi beliau beserta keluarganya, juga bagi Bang Khairul, Bang Choi beserta keluarganya yang menjamkan kitab ini, semoga Allah limpahkan, curahkan pahala ilmu serta keberkahan dan kesehatan bagi beliau dan keluarganya. Illa bihifdzil jasadi, bagi anda dan keluarga. Illa bihifdzil jasadi, bagi saya dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kisah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada suatu hari Hamzah pergi berburu, karena memang ia itu adalah seorang pemuda Quraisy yang gemar berburu. Pada waktu ia kembali dari perburuan, tiba-tiba di tengah jalan ia bersua dengan seorang budak perempuan yang tiba-tiba saja memanggilnya seraya berkata, "Ya Aba Ammarah," gelaran bagi Hamzah, "jika sekiranya tadi engkau mengetahui Abul Hakam atau Abu Jahal menganiaya anak saudara Tuan, sudah barang tentu Tuan sangat marah kepadanya." Mendengar laporan orang perempuan ini, ia terkejut. Oleh sebab itu, ia bertanya, "Siapakah yang dianiaya oleh Abul Hakam?" Orang perempuan itu menjawab, "Tidak lain dan tidak bukan, melainkan Muhammadlah orangnya." Hamzah berkata, "Apakah kamu tahu benar-benar bahwa Abul Hakam menganiaya diri Muhammad?" Ia menjawab, "Demi Allah, saya tahu benar-benar. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya." Hamzah bertanya lagi, "Bagaimana penganiayaan Abul Hakam terhadap diri Muhammad?" Lantas seorang perempuan tadi menerangkan, "Tadi Muhammad sedang duduk-duduk seorang diri di dekat kaki Gunung Safa. Tiba-tiba Abul Hakam datang ke tempat itu, lantas mencaci maki dan menghina Muhammad. Tetapi Muhammad selalu diam saja. Lantas Abul Hakam mengambil pasir dan melempari Muhammad. Muhammad masih diam saja. Sesudah itu Abul Hakam mengambil kotoran binatang lalu dilemparkannya pula kepada Muhammad.
Tetapi pun Muhammad masih tetap duduk dan diam, sedikit pun tidak mengindahkan perbuatan Abul Hakam. Kemudian Muhammad ditangkap dan dibanting oleh Abul Hakam sehingga ia jatuh. Lalu kepalanya diinjak-injak dengan semau-maunya. Demikianlah singkatnya perbuatan Abul Hakam atas diri Muhammad tadi. Ketika itu saya sendiri tidak sampai hati melihatnya dan amat kasihan kepadanya. Itulah sebabnya maka saya laporkan kepada Tuan. Setelah Hamzah menerima berita yang demikian itu, ia menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berangkat ke masjid hendak mencari Abu Jahal kalau ia sedang ada di masjid. Dengan sangat marah dan dengan muka merah padam disertai dengan darah mendidih, seraya memegang panahnya yang baru saja dipergunakan untuk berburu. Masuklah ia ke masjid. Kebetulan Abu Jahal sedang duduk di masjid di hadapan para pemuka dan ketua musyrikin Quraisy, tengah menceritakan perbuatannya yang baru saja dikerjakan atas diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segera Hamzah mendekatinya dan dengan tidak berkata sepatah kata pun, ia mencabut panahnya dan terus diletakkannya di atas kepala Abu Jahal. Lantas berkata kepadanya, "Betulkah engkau tadi mencaci maki dan menganiaya diri Muhammad? Aku sekarang sudah menjadi pengikutnya. Maka jikalau engkau berani kepada Muhammad, katakanlah sekarang padaku, aku tidak akan takut kepadamu. Cobalah engkau berkata sekarang kepadaku." Abu Jahal menjawab dengan suara yang perlahan-lahan dan dengan gemetar sambil menundukkan diri, seperti orang ketakutan, karena ia memang takut akan panah yang sedang diletakkan di atas kepalanya. Katanya, Muhammad itu terlalu. Mengapa ia sangat berani membodoh-bodohkan orang-orang pandai atau ulama-ulama kita, mengatakan bahwa orang-orang tua kita, nenek moyang kita, dan para leluhur kita itu sesat, sangat menghina apa yang kita sembah dan kita muliakan selama-lamanya, menyalahi agama kita dan memecah belah golongan kita dan memutuskan persaudaraan kita, keluarga Quraisy. Hamzah berkata lagi, "Siapakah yang lebih bodoh selain dari engkau dan orang-orang sepertimu? Apa hasilnya selama engkau memuja batu-batu dan memuliakan selain Allah yang nyata-nyata adalah Tuhan yang menjadikan? Demi Allah, sungguh aku menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahwasannya Muhammad itu Nabi serta utusan Allah." Bersamaan pernyataan itu, Hamzah menusukkan anak panahnya ke kepala Abu Jahal sehingga ia mengalami luka parah. Pada saat itu, seorang kawan Abu Jahal yang ada di situ hendak membela Abu Jahal sambil berkata, "Oh Hamzah, engkau sangat celaka. Sekarang engkau sudah berani meninggalkan agama nenek moyang dan leluhurmu." Dengan segera Hamzah menjawab, "Siapakah yang hendak melarang aku?
jikalau aku memeluk agama Muhammad, aku telah mendapat kenyataan bahwa Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah, dan segala apa yang diucapkan oleh Muhammad, aku percaya bahwa ia pasti benar. Demi Allah, aku tidak akan takut jika kamu hendak melarang aku memeluk agama Muhammad. Lalu Abu Jahal berkata kepada kawan-kawannya, "Sudahlah, biarkanlah Hamzah itu. Sudahlah, diam. Jangan berbicara dengan Hamzah, orang yang sudah berganti agama. Tidak usah diajak bicara lebih panjang. Lebih baik sekarang kita pulang saja." Kemudian Abu Jahal pulang bersama-sama dengan kawan-kawannya, dan Hamzah pun pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang itu, Hamzah selalu diganggu oleh perasaannya, sehingga ia menggerutu seorang diri, seolah-olah ia sedang menderita sakit. Ia berkata, "Oh, diriku, diriku, diriku. Engkau ini sesungguhnya seorang kepala dan pemuka bangsa Quraisy, karena engkau anak Abdul Muthalib, seorang yang terkenal dan berpengaruh besar terhadap bangsa Quraisy. Mengapa engkau sampai mengikuti agama dari seorang yang tidak berpengetahuan sesuatu apa, atau yang dimaksudkan ialah pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa engkau mengikut orang bodoh sehingga engkau berani meninggalkan agama nenek moyangmu? Jikalau begitu, maka lebih baik engkau mati saja daripada berbuat seperti itu, yang akan menyebabkan engkau nanti menjadi hina dina. Oh diriku, lebih baik matilah engkau." Selanjutnya ia berkata, "Ya Tuhan, jikalau Muhammad itu benar, hendaklah engkau memberi keteguhan dan ketetapan pada hatiku. Dan jikalau Muhammad itu salah, hendaklah engkau menjauhkan aku daripadanya dan dari semua perkara yang menimpa diriku." Demikianlah ucapannya terhadap dirinya sendiri sejak siang hari sampai malam harinya, dan hatinya selalu bimbang dalam hendak mengikut kepada seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, keesokan harinya ia terpaksa pergi ke rumah Nabi dengan membawa perasaan yang pedih sekali. Sesudah ia bertemu dengan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tuturkan apa yang telah diperbuatnya kemarin dan apa yang sedang dikandung oleh hati sanubarinya. Sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan pamannya yang paling muda itu, dengan sangat gembira beliau memberikan sambutan dengan membacakan firman Allah atau Al-Quran di hadapannya, dan ia mendengarkannya dengan sangat tenang dan dengan perasaan terharu serta kagum. Sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat itu kepadanya, ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Aku menyaksikan bahwasannya engkau itu sungguh benar, maka itu tampakkanlah agamamu, hai anak saudaraku." Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Islamnya seorang pamannya atau Hamzah itu, sebab pada waktu itu pamannya adalah pemuka dari pemuda-pemuda Quraisy di Mekah, lagi berpengaruh kepada umum.
Belumlah ada seorang pemuda yang menandingi kegagahan dan keberaniannya. Walaupun Abu Jahal itu termasuk seorang pemuda yang gagah berani, tetapi ia sangat takut dan tunduk kepada Hamzah. Dalam kenyataan, memang Hamzah beberapa tahun kemudian menjadi seorang di antara prajurit dan tentara Allah yang ada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa peperangan karena membela dan mempertahankan agama Allah. Dapatlah dikatakan bahwa dengan Islamnya Hamzah ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat kekuatan yang sangat besar artinya, dan makin bertambahnya bilangan orang yang mengikut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pemeluk Islam. Berhubung dengan itu, para ketua dan kepala musyrikin Quraisy di kala itu makin bertambah gelap mata dan kehilangan pikiran dalam membendung dan menghalangi seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala macam daya upaya yang berupa ancaman, penganiayaan, siksa yang mereka lakukan atas diri sebagian besar para pengikut Nabi sebagai yang tertera di atas itu, tidak satu pun yang dapat menghambat bertambahnya jumlah orang-orang yang mengikut Islam, dan tidak satu pun yang berguna untuk menghalang-halangi orang yang akan beriman kepada Allah dan melakukan ibadah kepadanya. Ulasan dari kitab kedua ini, riwayat penderitaan dan kesengsaraan yang ditanggung oleh tiap-tiap pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang tertera di atas itu. Kalau kita mau merenungkan barang sebentar saja dengan pikiran yang tenang dan pandangan yang jernih, tentu dapat mengambil suatu kesimpulan atau khulasah yang dapat dipergunakan sebagai suri tauladan yang baik. Para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, baik dari golongan yang dikatakan hartawan dan orang yang terpandang, maupun dari golongan yang dikatakan orang biasa, terutama dari golongan yang dikatakan kaum rendahan dan budak belian, semuanya dapat dikatakan sama menderita sengsara. Bahkan ada juga di antara mereka itu yang tewas atau mati terbunuh dan mati lantaran dianiaya secara kejam. Sungguh pun demikian, namun mereka itu tetap teguh. Bahkan lantaran penganiayaan itu, mereka bertambah kokoh dan kuat iman mereka kepada seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menjadi pengikut atau percaya kepada seruan beliau makin hari makin bertambah banyak. Padahal orang-orang yang menyusul menjadi pengikut Nabi itu tahu bahwa orang itu telah menderita sengsara karena dianiaya, disiksa dengan kejam, dan ada pula yang tewas karena diperlakukan secara ganas dan buas. Peristiwa yang demikian itu jelas bahwa andai kata tidak ada daya tarik dari kekuatan gaib, atau dengan perkataan lain karena dari hidayah ilahiyah atau petunjuk ketuhanan, tidaklah akan mungkin terjadi. Di samping itu, mengandung pula suatu pelajaran yang tinggi bahwa orang yang membela kebenaran atau mempertahankan pendirian yang nyata-nyata diakuinya menurut pimpinan wahyu ilahi itu, tidaklah cukup kalau hanya dengan omongan atau pembicaraan dan buah bibir saja. Tetapi kalau perlu haruslah disertai dengan pengorbanan. Korban perasaan, korban pikiran, korban harta, korban tenaga, dan korban jiwa sekalipun kalau memang dipandang perlu ditempuhnya juga.
Karena sepanjang sunnah Allah tidaklah mungkin jadi kebenaran dapat berkembang biak di muka bumi ini jika tidak disertai dengan perbuatan dan pengorbanan yang nyata. Inilah kesimpulan yang harus kita renungkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian kisah dari kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, akhir dari bab 9 tentang Islamnya beberapa orang sahabat di bagian terakhir atau nomor 18. Jangan lupa nantikan selanjutnya di kitab kedua kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW di bab 10 dan bab-bab selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah pembacaan dari kitab ini. Itu adalah kesalahan dari saya, dan semoga dengan mendengarkan kisah ini menambah kecintaan kepada Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching. Good night and sweet dream. Have a nice day and wish all best for all of you. See you again.